proyek pembangunan Jalan Tol Jogja Solo terus bergerak pesat, terutama pada ruas Prambanan hingga Purwomartani. Salah satu pencapaian yang mencolok adalah konstruksi jembatan Kaliopak yang kini hampir rampung. Dari pantauan di lokasi, struktur utama jembatan sudah terbentuk dengan baik. Proses pemasangan girder telah selesai dan pekerjaan pengecoran serta penyempurnaan terus dilakukan. Tak hanya jembatan, di sepanjang ruas Prambanan hingga Purwomartani, progres konstruksi juga signifikan. Sejumlah titik sudah memasuki tahap perkerasan jalan. Dengan laju pembangunan yang terus dipercepat, harapan untuk dapat mengoperasikan tol ini sesuai target semakin nyata. Oke, langsung saja kita melihat perkembangannya. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Tugu Ringin Sari mengantarkan perjalanan kita ke arah utara menuju proyek tol Jogja Solo. Sekarang kita melintasi Jalan Kikis Tas Gombang yang menjadi perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah. Di sebelah kanan adalah Kelurahan Kokosan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sedangkan di sebelah kiri adalah Kelurahan Taman Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, di depan sudah terlihat proyek tol Jogja Solo. Sejumlah konstruksi tampak semakin nyata dengan berbagai elemen infrastruktur yang mulai terbentuk. Kita sekarang berbalik arah untuk melihat lebih dekat progres pembangunan tol Jogja Solo, khususnya hingga jembatan Kaliopak. Beberapa struktur jalan tol sudah semakin siap, mulai dari jalur tol yang telah terbentuk, saluran irigasi yang tertata rapi, hingga beberapa jembatan yang melintas di atas sungai maupun di atas jalan sebagai overpass. Semua elemen tersebut menunjukkan bahwa proyek tol terus mengalami kemajuan yang cukup pesat. Nah, inilah sedulur, jembatan Kaliopak
yang strukturnya hampir rampung. Pekerjaan utama telah selesai, dan kini hanya tinggal beberapa elemen seperti pembatas jembatan yang masih perlu dibangun. Terlihat juga alat berat concrete paver yang digunakan untuk proses pengecoran di ruas Prambanan Purwomartani. Tentunya, pekerjaan pengecoran masih terus berlangsung di jalur ini. Oh ya sedulur, jembatan Kali Opak ini harus memiliki struktur yang kokoh, mengingat Sungai Opak merupakan salah satu jalur aliran lahar dari Gunung Merapi. Oleh karena itu, konstruksi dirancang agar mampu bertahan terhadap berbagai kondisi, termasuk potensi aliran lahar dingin dari Merapi. Kita coba beralih menggunakan pesawat untuk melihat lebih jelas perkembangan jalur tol dari perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dari udara, kita bisa mengamati bagaimana jalur tol ini semakin jelas dengan berbagai elemen infrastruktur yang terus dikerjakan. Perkerasan dengan cor rigid juga terus dilakukan, namun masih ada beberapa titik yang masih dalam tahap pekerjaan, seperti penimbunan tanah dan pekerjaan cor LC. Namun, ini tidak masalah, karena kemungkinan nantinya yang dipergunakan untuk fungsional hanya satu jalur. Nah, sedulur, inilah jembatan Kali Opak. Terlihat bahwa di sebelah kiri, jalur masih dalam tahap cor LC, sedangkan di sebelah kanan, proses cor rigid sudah selesai. Namun, untuk dinding pembatas di sebelah kiri sudah dibangun, sementara di sebelah kanan masih berupa besi tulangan yang siap untuk tahap berikutnya. Oh ya sedulur, gambar ini diabadikan pada tanggal 24 Februari 2025 pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Untuk memastikan proyek ini selesai tepat waktu, pihak terkait terus melakukan evaluasi dan pengawasan yang ketat terhadap perkembangan Tol Jogja Solo. Para pekerja dan teknisi bekerja keras memastikan setiap tahap konstruksi berjalan sesuai rencana agar jalur tol ini dapat berfungsi optimal saat dibutuhkan. Kawasan sekitar Prambanan hingga Taman Martani memang menjadi titik prioritas dalam fungsional Tol Jogja Solo ini. Eksit tol fungsional yang terletak di kawasan Taman Martani juga diperkirakan akan segera digunakan. Sementara itu, beberapa ruas jalan lainnya masih dalam tahap penyelesaian untuk memastikan kelancaran arus mudik, terutama menjelang periode libur Lebaran. Dengan nanti dibukanya tol fungsional Jogja Solo, masyarakat akan merasakan kemudahan dalam berpergian, terutama saat musim liburan. Jalan tol ini akan mengurangi kepadatan di jalan nasional atau arteri, mempercepat waktu tempuh, dan meningkatkan kenyamanan perjalanan bagi pengguna jalan. Nah, inilah sedulur yang bisa saya sampaikan tentang jembatan Kaliopak yang hampir rampung konstruksinya di proyek Tol Jogja Solo. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan bagi sedulur semua, saya, Pramugara Aji Perdana, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ora mandeg, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa.